Bapak, apa makna menjadi kader Muhammadiyah? Baik ya. Sebelum saya menjawab, saya mau kenal dulu nih. Sudah, jadi pernah di kader semua deh? Ada yang tidak? Enggak, Tidak, yang mulai di tidak? tidak. Tidak juga. Ini Sama Pak. tidak ada yang di kader dia deh. Ya begini, saya juga lahir dari dunia kampus, yaitu di era tahun 90-an saya. Dan itu, ya saya harus cerita dulu nih. Iya. Karena saya SMA-nya di Makassar, kuliahnya juga di Makassar. Gejolak yang ada di Makassar itu tentunya berbeda dengan di Mamuju. Ya, kalau di Mamuju ini pada dasarnya sibuk-sibuk saja, ada. Kalau di Makassar kita tahu di situ persaingan dan ingin saling maju itu berpacu cepat sekali, sehingga banyak pilihan di sini. Kalau ini juga tidak banyak pilihan. Ya, palingan di sini ke Maju, ke Tomakaka, atau ke sekolah kesehatan. Kalau di sana banyak pilihan dan banyak tambahkan dan karakter yang berbeda. Nah, di tengah kehidupan seperti itu, karena banyak pilihan teman-teman dari segi pengkaderan, saya katakan banyak pilihan. Ada yang masuk di kampus ini, ada yang masuk di kantor mahasiswa Muhammadiyah, ada yang masuk di himpunan mahasiswa Islam ini, ada di IPMI. Maka yang tidak salah banyaknya adalah kegiatan yang tumbuh seperti yang di tahun 90-an. Dan sekarang kajian seperti itu. Nah, sebuah proses jadi itu kan tidak ada yang pernah dikader di DAD secara formal. Dan Anda tahu persis kehidupan kampus di Muhammadiyah itu di PT Muhammadiyah tidak agak jauh berbeda dengan PTN yang lain. Ya, seperti itu. Ya, kalau visi tentang organisasi, Anda kan sudah lihat sendiri. Secara umum, perserikatan itu kan lahir karena adanya penindasan oleh penjajah terhadap rakyat Indonesia waktu itu. Itu yang pertama. Jadi Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah karena ada ketidakadilan bangsa Indonesia dengan penjajah waktu itu. Itu yang pertama. Sehingga dia mendirikan organisasi yang bergerak di dunia pendidikan waktu itu. Sejalan dengan itu, Ahmad Dahlan kan satu seperguruan dengan pendiri NU. Satu seperguruan, satu kiai baik di Mekah maupun di tempat lain, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tuanya Gus Dur. Mereka satu kiai di Mekah. Nah, nanti setelah pulang, Pak Ahmad Dahlan kembali ke fondasinya, bagaimana bisa pendidikan itu bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia. Akhirnya dia kembali, ya, karena dia latar belakang agama, maka otomatis yang dia dirikan adalah ya, sekolah-sekolah Islam. Ya, seperti itu. Ya, sekolah-sekolah Islam. Sekaligus
pemahaman Islam, karena waktu itu Islam masuk di Indonesia kan melalui budaya, ya budaya setempat. Ya. Budaya setempat kita sebelum masuk Islam kan ada agama yang lebih dahulu masuk, agama Hindu, kemudian kepercayaan dari keluarga kita, kan seperti itu. Ya. Agama Hindu waktu itu kan mengangkat, ya kalau kita baca sejarah kan kerajaan yang pertama tumbuh di Indonesia kan kerajaan yang berbasis Hindu. Nah, kemudian di belakangan masuk pedagang-pedagang Islam dari Gujarat, dari Arab, ya, masuk sehingga dia mengikuti dulu kebiasaan-kebiasaan itu, tidak langsung dia patahkan seperti ranting dipatahkan itu dia masuk dulu. Ya, kebiasaan-kebiasaan seperti rutinitas seperti ini sebagainya, ya. Itu masih dipadukan kan seperti itu. Ya, jadi waktu itu ya silakan tetap lanjut ya, kebiasaan itu, ya, tapi Islam tetap diterima. Itulah yang berkembang sampai sekarang. Nah, itulah yang disiarkan, didakwakan kepada jadi sambil pendidikan juga memurnikan pemahaman Islam. Ya, sehingga ada namanya keluar dari syirik, musyrik kan kalau dipercaya cincin ini ada kekuatannya bukan musyrik. Ya, walaupun ini ya, sebagai cincin kan tidak boleh percaya. Kalau saya pakai ini tebal, itu kan nggak bisa. Ya. Jadi intinya itu tidak dia mengikis kepercayaan masyarakat di luar kepada tauhid. Itu masih banyak dulu yang percaya. Ya, contohnya kasih turun perahu ada, ya, apa namanya itu, kasih turun baki di air di sungai, ada sokol, ada air. Orang kata kasih turun di air. Ya, kemudian pergi ke sana bawa ayam di botol. Nah itu sampai sekarang. Ya, apalagi zaman digital mempertuhankan HP. Itu yang pertama ya digigis. Kemudian yang kedua yang nyata ya arah kiblat. Ya. Jadi pembaharuan arah kiblat diperbaharui di Jogja itu dan seterusnya. Kemudian berkembang itu dalam bergerak di situ. Jadi Muhammadiyah kan organisasi. Ya. Dia bukan aliran, ya. Organisasi. Yaitu organisasi seperti itu. Nah, di samping pendidikan memurnikan pemahaman Islam di masyarakat kita, ya, waktu itu masih ada pengaruh Hindu dan animismenya, ya, seperti syirik, tahayul dan sebagainya. Nah, dia juga bergerak di bidang sosial, makanya lahir rumah sakit. Ya, sekarang ini berkembang lahir perguruan tinggi. Jadi Papua saja itu 90% mahasiswanya itu Kristen, 90%. Maka yang masuk pengurus yang menyanyi Mars Muhammadiyah itu orang Kristen. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah Muhammadiyah itu gerakan dakwah, ya, gerakan dakwah sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi itu pembaharuan terus, ya. Seperti itu. Ya, zamannya Dahlan itu berbeda zaman sekarang. Ya, zamannya Prof. Haidar Nasir berbeda sekarang. Tetapi tidak keluar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah seperti itu. Makanya itu ada tarikh tiap periode itu ditinjau kembali. Mungkin ada suatu peristiwa yang tidak sesuai lagi dengan zaman dulu. Itu kan tidak ada HP seperti itu. Contohnya bagaimana menikah lewat HP saja. Yang tahu itu menjadi apakah sah atau tidak. Ada satu di Jakarta, perumpamanya satu di Mamuju, akan nikah secara online. Ya. Itu kan tidak pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW. Nah, bagaimana menyikapi? Ya. Kemudian
bagaimana apa namanya itu mengkoda kasar, ya, jamu kasar sholat. Ya, dulu kan tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Ya, apakah seperti itu? Jadi banyak hal-hal yang berkaitan dengan, tapi masalah duniawi diserahkan ke Amalia dunia diserahkan ke manusia memutuskan, tapi masalah hukum syariat dan juga itu diserahkan ke Al-Quran dan hadis. Nah itu yang pertama. Jadi perserikatan Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amar munkar, menyiapkan dan mengajak kembali ke ajaran yang sebenarnya. Itu garis besarnya. Ya. Kemudian sekarang ini Muhammadiyah yang bergerak di pendidikan, ya, PTM, kepercayaan masyarakat Indonesia dan internasional tidak bisa lagi kalau saya katakan tidak dilakukan lagi karena banyak beberapa yang hibahkan tanahnya. Kesimpulannya begini, kalau saya hibahkan harta benda saya ke Muhammadiyah, itu saya tidak paham. Saya tidak paham. Kenapa? Karena itu dikelola secara syariah. Contohnya, kalau perguruan tinggi Muhammadiyah itu rektornya itu kan berperiode, satu periode 4 tahun. Dan hanya bisa dipilih 2 periode, tidak bisa 3 periode. Kalau perguruan tinggi swasta lain bisa seumur hidup, ya, bisa seumur hidup yayasan. Dan yang memilih, pemilik yayasan, perserikatan sebagai pemilik perguruan tinggi itu kan dipilih oleh masyarakat. Ya, seluruh Indonesia dipanggil, diundang itu lewat muktamar. Ya, itu. Ya walaupun di tengah jalan kan banyak namanya persaingan kan banyak, ada unsur politiknya, tapi tidak seperti yang lain. Ya, kalau perguruan tinggi yang lain kan dikelola oleh individu dan masyarakat. Ya, kalau di Perserikatan Muhammadiyah, amal usaha itu yang namanya rumah sakit, yang namanya sekolah, yang namanya perguruan tinggi, ya itu kan ya, dikelola melebihi dari negara, ya. Dikelola melebihi negara seperti itu. Nah, jadi saya bercerita dulu seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya, Perserikatan Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah, ya, gerakan dakwah, gerakan dakwah sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, kalau saya berbicara tadi itu awal berdirinya oleh Kiai Haji Muhammad Adlam, itu kan saya perguruan satu kiai di Mekah itu dengan Kiai Haji Asar Syariah. Nah itu, jadi Ahmad Dahlan kembali ke Indonesia mendirikan organisasi yang bergerak di dunia pendidikan dan panti sosial. Nah, sementara Haji Asari kembali ke Indonesia, dia langsung mondok pesantren. Ya. Makanya dia banyak menulis, dia tulis banyak kitab. Dan nanti walaupun nanti di perjalanannya adalah Muhammadiyah juga mendirikan pesantren-pesantren yang berbasis modern. Ya. NU juga begitu, jadi kan organisasi NU dengan Muhammadiyah. Jadi NU ini dengan Muhammadiyah pendirinya itu satu kiai. Ya. Seperti itu. Ya itu bangsa. Ya. Dari pertanyaan kedua. Ya silakan. Baik Pak. Pertanyaannya itu Pak, apa tantangan Muhammadiyah hari ini
di tengah generasi muda dan media sosial. Wah ya. Jadi pertanyaan kedua ya. Ya, Pak. Jadi tantangannya itu adalah SDM, ya, sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia, Muhammadiyah itu harus mempersiapkan SDM-nya yang bisa mengikuti dan bisa mengambil alih teknologi. Ya. Contoh, Unimaju mau membuka fakultas kedokteran. Kendalanya adalah butuh 30 dokter. 30 dokter. Kendalanya itu di SDM. Ya. Dokter itu ada dokter spesialis 2 orang, kemudian ada dokter harus dokter, kemudian S2-nya biotek, kemudian harus S2-nya edukasi kedokteran, ya. Kemudian dokter yang tidak terikat dengan tempat lain seperti PNS dan sebagainya. Jadi itu harus disekolahkan dan kita sudah itu, ya, menyekolahkan 1 dokter saja untuk ya, ini dokter ya, S1-nya dokter bukan. Jadi harus syaratnya itu harus dokter, S1-nya dokter, S2-nya itu tadi yang saya katakan. Ya, S2 apa namanya? MKes, Magister Kesehatan. MKes. Nah, pertanyaannya kan, dok, sekarang kalau kuliah di kedokteran kan berapa maksudnya 250 juta. Ya. 1 kali masuk, 1 kali bayar sampai selesai 250 juta, uang semesternya 20 juta sampai 25 juta per semester. Ya. Belum lagi prakteknya, prakteknya. Ya, kalau ada praktek untuk mayat, ya sekarang itu 40 juta itu 1 mayat. Ya, 40 juta 1 mayat. Ya, mungkin bisa patungan 6 orang lah dan sebagainya. Jadi memang mahal. Nah, kalau kita panggil dokter untuk mengajar, itu harus dilipat 2 kali daripada dosen biasa gajinya. Plus dibayar lagi profesinya dokter, ya. Terus dibayar lagi dari organisasinya. Umpamanya dia dokter di Unhas, ya, kita bayar juga di Unhas, bayar juga dokternya. Ya. Dan jangan di apa lagi namanya itu, jangan dipikirkan bahwa sama-sama aja dari petinggi Muhammadiyah, banyak dari Unismu, itu tetap sama, tetap dibayar. Tidak ada yang gratis sekarang, semuanya tidak ada yang gratis. Nah, jadi kuncinya adalah sumber daya manusia, ya, sumber daya manusia yang harus kita bentuk. Itu tantangannya. Nah, yang mau pegang kendali di dunia teknologi siapa? Cina. Cina lah. Sekarang tentu saja proyek WOS ya, apa itu WOS? Proyek WOS yang kereta cepat itu kan Cina yang punya investasi, teknologinya Cina. Yang menghubungkan jembatan Surabaya Madura itu kan Cina teknologinya. Tidak mampu Indonesia memasang jembatan di laut dalam. Ya. Tambang-tambang, siapa yang punya teknologi? Cina. Di Morowali itu kan Cina. Kemudian di Ternate, Maluku itu kan Cina. Ya, nggak usah lah yang jauh-jauh. PLTA di mana? Di Bakengkeng tadi bawah. Itu orang Cina yang investasi teknologi. Bahkan pernah dulu kan ada perkelahian antara tenaga TKA ya, tenaga kerja asing itu Cina dengan penduduk itu berkelahi itu dihukum. Kemudian yang mau masuk PLTA Talumpang kan Cina. Nah, jadi SDM. Nah, kemudian kedua, yang menguasai provider aplikasi-aplikasi di HP kan Amerika. Siapa yang punya TikTok? Siapa yang punya Facebook? Sama ada yang punya WA.
kan siapa itu yang masih muda itu, masuk Elon Musk, yang satu lagi Jack Welch, orang yang terkaya. Cina nggak bisa didikte karena dia punya sendiri program. Ya, jadi kendaraan itu SDM. Ya, SDM. Kemudian kedua, pemahaman masyarakat terhadap organisasi Muhammadiyah itu belum tersampaikan dengan baik. Ya, bahkan di Mamuju, ya awal-awalnya Muhammadiyah itu dianggap sebagai aliran sesat, karena ya, dilarang tidak makuno, ya. NU kan makuno, padahal itu kan satu kiai, pendiri NU yang dia kan satu kiai, cuma kan sudah tidak penafsiran di dalil itu kan bisa saja, berarti yang perpecahan. Ya, tidak apa lagi itu tidak istilahnya tidak mau baca ya, sudah meninggal karena dia menganggap bahwa itu masih masih sisa-sisa pemahaman animisme, ya seperti itu ya, sehingga dianggap kedatangan Muhammadiyah itu dianggap sebagai aliran sesat. Karena dia organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan mengembalikan ajaran Islam itu sesuai dengan pemahaman syariat Al-Quran dan Hadis. Itu. Oke, silakan. Lanjut pertanyaan ketiga, Pak. Pengalaman terberat apa dalam Muhammadiyah dan bagaimana mengatasinya, Pak? Ya. Pengalaman terberat adalah diri sendiri, adanya beberapa godaan kita di tengah masyarakat, bagaimana beradaptasi, kemudian bagaimana keluarga. Ya, jadi pengalaman terberat itu adalah bagaimana bisa mendakwakan terhadap diri sendiri dan keluarga, itu yang berat. Ya, masih banyak keluarga kita tantangannya apa, tetangga dan sebagainya. Ini kan bergerak di bidang dakwah, dan itu yang harus disiplinkan adalah diri sendiri dulu. Contoh, ya, ketika kita dikasih pekerjaan ya, yang berkaitan dengan uang, itu kan uang itu kan besar godaannya. Ya. Nah, itu kan terkait kembali ke diri kita. Ya. Kemudian kedua, terkait dengan masalah ibadah, itu sangat berat. Ya, padahal sudah jelas sekali bahwa kita harus sholat ya, tepat pada waktu. Ya, sudah aja, mungkin masih kita dulu di warkop dan sebagainya. Kemudian itu pribadi, kemudian keluarga, mungkin kita berdakwah kemana-mana, tapi keluarga sendiri tidak disiplin, itu kan tantangan berat ya. Jadi mulailah pada diri sendiri dan keluarga. Seperti umpamanya aktif di Muhammadiyah, ya, tetapi ya, belum bisa mengajak keluarga dan tetangga terdekat ya, untuk ikut menjalankan perintah tadi. Ya, mungkin kalau salah dulu salah sunnah ya, salah duha, salah tahajud, ya salah 5 waktu saja. Ya, mungkin masih asik di kantor, sementara masih ada sudah ada di masjid. Itu yang paling berat. Ya, berulang yang lain, masalah tadi, masalah perempuan, kemudian masalah uang dan sebagainya. Dan persoalan harta itu yang sering membutakan kita, baik di tingkat masyarakat maupun di dunia ya, kantor seperti ini. Kalau di PTM sendiri, di perguruan tinggi kita kan ada
tapi diingat boleh beda pendapat, ya, boleh tidak sejalan, tapi jangan berpecah. Ya, perpecahan contohnya sampai menimbulkan anarkis, ya bahkan banyak yang berperkara, ya masalah harta saudara kandung saja itu saling membunuh, kan banyak. Di bawah dulu di daerah Kaloko itu kan antara Kemenatan dengan Omi itu kan persoalan kebun, di mana di yang berbeda, ya antara Om dengan anak, itu Om dengan apa, Om dengan Kemenangan kandung itu ada juga bersaudara, ya, saling membunuh. Kemudian ada lagi saling tidak membunuh tapi masuk di pengadilan berperkara dan sebagainya. Ya, apalagi kalau hal lain. Jadi itu tentang apa? Apalagi? Ya, yang kompas berbeda. Apa kesalahan yang sering dilakukan kader muda menurut Bapak? Banyak. Jadi kader, ya, kesalahan ini kan harus dilihat secara utuh. Ya, apakah dia salah dalam pelaksanaan organisasi atau salah di dalam menjalankan syariat Islam, kan begitu. Ya, banyak dalam organisasi itu kan biasanya dalam organisasi, ya, kalau di Muhammad itu kan sudah, ya, sudah jelas, ya, sudah jelas petunjuknya untuk menjadi pemimpin ini dan sebagainya. Ya, tetapi ya, karena tujuannya memang, jadi tergantung dari tujuannya memang dari awal dia hanya dijadikan Muhammadiyah sebagai, ya, alat, ya, untuk mencapai kepentingan pribadinya, itu menjadi sering kesalahan. Ya, dia hanya numpang di organisasi Muhammadiyah tapi ada tujuan pribadi yang tidak tahu, itu yang sering digunakan. Ya, kemudian ya namanya manusia biasa, ya, namanya manusia biasa, yang kata muda itu kan biasanya masih berjiwa muda, ya, masih berjiwa muda, ya, sehingga semakin tinggi kadernya itu yang datang menggoda itu kan, ya, panglimanya juga, ya, sama dengan orang beriman, semakin tinggi keimanan kita, semakin tinggi ibadah kita, itu yang datang kan panglima juga yang menggoda, kan begitu. Ya, yakin dan percaya. Jangan kan di sini di Masjidil Haram di depan Baitul itu kan tempat sekali sih. Ya, kita percaya orang Islam. Ini Islam semua kan? Ya. Ya, salah satu jom kita adalah bagaimana bisa melihat Baitullah secara langsung. Kesana itu kan seharusnya tidak ada cekcok, tidak ada apa namanya problem. Karena tujuan kita kan ke sana ibadah, tapi sampai di sana kan yang menunggu di sana kan jenderalnya juga iblis. Jadi jangan salah paham. Banyak yang mengatakan apa di sini biasa-biasa, sampai di sana itu sering ada kesalahan-kesalahan begitu. Karena memang kita diuji. Ya, Anda mau naik di semester 6 itu harus ada ujian. Oke. Dan memang godaan setan itu yang paling berat, karena memang dia dari 4 penjuru. Ya. Katanya kalau dari kiri kanan depan belakang itu pintu yang dibukakan, kewenangan setan, peluang setan untuk menggoda. Ya, dari atas ke bawah tidak bisa, karena dari atas itu ada Allah menjaga, dan dari bawah itu ada Rasul. Artinya apa? Kita selalu kepada Allah. Tetapi yang muda kan begitu juga. Apalagi masih berjiwa muda, masih, ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana nilai tajrid Muhammadiyah seharusnya dipraktekkan oleh mahasiswa?
Ya, jadi kalau mau di mahasiswa di Perguruan Muhammadiyah itu ya seharusnya masuk di Filkadera. Ya. Seharusnya kan mau aktif di mau aktif di HMI itu kan seharusnya di kader dulu. Ya, kan seperti itu. Kalau di PTN peraturan yang pedoman Perguruan Muhammadiyah itu semua masih koma itu harus di kader dulu di DAD. Persoalan setelah selesai mau masuk organisasi mana itu bisa saja. Ya, ada beberapa teman yang aktif di organisasi Muhammad itu kan pernah di kader di DAD, pernah di kader di HMI seperti Ustaz Hajirul Malik di Hajirul Malik. Ada yang kenal Hajirul Malik? Supriyadi biasanya. Ya, itu kan kader HMI. Tapi dia berdayakan di Muhammadiyah. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Jangan terlalu agresif terhadap Muhammadiyah. Ada lagi yang sudah meninggal kemarin teman. Saya di MN jadi HMI sudah meninggal yang kemarin KPU atau sekretaris KPU Muhammadiyah. Seperti itu. Jadi harus sebenarnya mau tamat sudah basic masuk lagi dia itu kan. Kalau saya ada juga yang boleh jemput karena itu ada yang lebih banyak kader-kader HMI aktif pengurus Muhammadiyah. Ya, jadi harus dilakukan kader kalau mau ditingkatkan tadi. Ya, apalagi yang keenam. Ya, kan 9. Ya, yang keenam. Nilai Muhammadiyah apa yang paling Bapak pegang dalam hidup? Ya, jadi kalau saya yang itu pemurnian pemahaman terhadap ketauhidan kepada Allah SWT. Itu yang paling baik sebelum saya di kader maupun setelah. Jadi menyatakan bahwa Allah itu tidak bisa dipersekutukan. Kemudian kedua, Muhammadiyah itu adalah organisasi yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ya, seperti itu. Yang kedua, Muhammadiyah itu tidak pernah menyusahkan ya, orang. Ya, orang yang selalu merasa susah karena dianggap Muhammadiyah itu sebuah aliran yang sesat, padahal tidak. Jadi itu yang paling nilai positif bagi saya bahwa Muhammadiyah itu adalah yang pertama, kalau di dunia usaha didapat dunianya, didapat juga akhirat. Seperti teman-teman yang bekerja di amal usaha atau perguruan tinggi itu kan dapat gaji, dapat juga ibadahnya, makanya dikatakan amal usaha. Dan seperti gajinya itu kan dipotong ya, infak, sedekahnya dan zakatnya itu kan tiap bulan. Nah, itu dikumpul oleh lasismu dan itu digunakan untuk gerakan dakwah. Sekaligus kalau ada bencana itu kan yang paling duluan di drop membantu untuk kemanusiaan. Jadi itu yang paling sangat. Bahkan saya selesai S3 kan dapat bantuan juga dari perguruan tinggi kemudian. Ya, jadi itu saya katakan dapat dunianya. Saya capai dokter S3 saya itu ada bantuannya juga dari perguruan tinggi kelima. Jadi dapat dunianya, dapat juga akhirat. Nah, itu yang paling membuat terkesan bagi saya. Kalau di kantor di sini itu palingan dunia belum tentu akhirat. Baik, ya silakan berikutnya. Yang kedua. Ya. Bagaimana Bapak menjaga keikhlasan dalam berkhidmat di Perserikatan Muhammadiyah? Itu yang paling berat itu keikhlasan. Ya, karena
sedikit saja, keikhlasan itu kan tidak bisa diukur, tidak bisa diukur dan tidak bisa dilihat. Ya. Jadi keikhlasan itu, ya, kalau saya bergerak di Persikiratan ini atau di PTN ini, ya, saya kan dosen juga. Ya. Saya tidak pernah menyelesaikan, saya tidak pernah lalai dari kewajiban. Jadi kewajiban dulu saya tunaikan, mengajar sesuai dengan tepat waktu. Tidak, kalau 16 kali pertemuan, ya saya harus masuk 16 kali. Kalau ada yang tidak sempat saya masuk, biasa saya ganti dengan waktu. Ya, jadi harus ditunaikan kewajiban, baru ya, menuntut hak. Ya, haknya itu adalah gaji. Ya, kalau ya, mau digaji seberapa, saya pernah digaji hanya berapa. Kalau dihitung, saya kan digaji di sana 1 semester baru digaji. Itu kalau digaji 700.000 dibagi 6 bulan, itu berapa per bulan? 700 dibagi 6 bulan kan ya mungkin sekitar 80.000 1 bulan. Ya, itu tidak cukup pembeli kuota itu 1 bulan itu 80.000. Rata-rata sekarang kan beli kuota 100.000 per bulan. Nah, ya. Selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya, Bapak pernah merasa lelah, tidak dihargai atau ingin mundur, dan apa yang menguatkan Pak? oh ya, jadi selama kalau saya itu ya selama perserikatan ya memberikan amanah itu kita harus laksanakan dengan baik. Tapi ketika amanah itu tidak lagi, ya kita kembali ke masyarakat biasa, ya tetap sebagai warga Muhammadiyah. Dan begitulah roda. Tidak mungkin roda itu selalu di atas. Ya, tidak mungkin juga kaki kanan selalu di depan. Pasti akan ke depan. Dan yang terpenting adalah regenerasi. Ketika kita sudah tidak mampu lagi secara fisik, ya karena itu keterbatasan kita, ya maka ya generasi muda yang harus siap mengambil tanggung jawab. Makanya harus ada pengkaderan, ya, harus dikader dulu, ya baik kader biologis maupun kader biologis. Karena ada istilahnya, ada kader biologis, ada kader ideologis. Dan ya seperti itu, karena ya, aktif di Muhammad itu kan sebenarnya amanah, ya, amanah dan tanggung jawab. Ketika amanah itu tidak lagi, ya kembali ke masyarakat. Tetapi yang terpenting bahwa masih ada wadah untuk gerakan dakwah dan beramal. Ya, jadi, Ini yang terakhir, oh ya, terakhir. Ya. bagaimana Bapak memaknai pengorbanan dalam gerakan? Oh iya. Jadi pengorbanan itu di dalam gerakan kan ada 2, material dan non material. Ya. Material itu ya terkadang kalau kita ya, mewakafkan sebagian harta, mewakafkan diri kita, itu jauh lebih bagus. Ya. Sebegini, ya, awal berdirinya atau awal eksisnya Muhammad ini kan tidak ada bantuan dari langit. Ya, itu kan dari warga Muhammadiyah, dari simpatisan. Ya. Mulai dari titik nol sampai ya kita lihat ada gedungnya. Ya, ini kan kita berbicara dulu ya, gedung, ada gedungnya, ada kampus 1, kampus 2, itu dari mana? Tidak ada. Ya. Tidak ada itu bantuan dari langit. Ya, kecuali kalau langit kan maksudnya turun tiba-tiba. Nah, itu kan semuanya dari masyarakat. Nah, jadi kalau bukan warga masyarakat, termasuk yang Muhammadiyah maupun bukan Muhammadiyah, bisa saja. Ya, bisa saja mewakafkan, menyumbangkan hartanya seperti itu. Nah, kemudian pemikiran. Nah ini sekarang ini ya, Muhammadiyah ini kan dia bisa eksis lewat itu gerakan-gerakannya, baik gerakan pendidikan, mulai dari TK, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kemudian gerakan sosialnya itu ada
rumah sakit, ya, kemudian ada panti asuhan dan sebagainya. Nah, itu kan butuh, jadi di samping material juga non material pemikiran. Ya, bagaimana bisa dikembangkan ini? Ya, bagaimana bisa bersaing? Ya, contohnya ya, sudah ada kan MBS. Bagaimana bisa bersaing? Ya, sama-sama sekolah agama, bersaing secara sehat ya, maksudnya itu dengan Hidayatullah, bersaing dengan Wahda, bersaing dengan ini kan sesama swasta ya kalau istilahnya dikelola oleh masyarakat. Apalagi ini yang di ISMEA di sebelah kampus, tapi sekolah itu Buah Hati itu kan berbasis agama sih. Ya, okelah kita sama-sama maju, tapi jangan saling bersaing tidak sehat. Kan itu saya katakan tadi, banyak pilihan itu bagus buat masyarakat. Ada ini, ada ini, ada ini. Gimana sih? Penting bagaimana bisa mengeluarkan program, melahirkan output yang berkualitas. Ya seperti itu. Jadi intinya kita harus berkorban material maupun non material. Yang material ini adalah pemikiran. Ya sekarang ini perguruan tinggi khususnya yang dihadapi kan di 2030 itu sudah harus unggul, wajib. Akreditasi kita kan baik sekali, institusi maupun prodi. Nah, di tahun 2030 itu tinggal 3 itu predikat akreditasi. Yang pertama tidak terakreditasi, yang kedua terakreditasi, yang ketiga unggul. Di 2030 itu. Di 2030 itu. Ya, sementara di visi misi kita kan nanti 2045 baru mau unggul, jadi harus dirobek. Jadi apa namanya persyaratan itu untuk meningkatkan kualitas itu bergerak cepat juga, lebih cepat lagi daripada yang kita bayangkan. Jadi perubahan ini jauh lebih cepat daripada yang kita pikirkan. Saya untuk detail, artinya perubahan waktu ini ternyata lebih cepat apa yang kita pikirkan. Dulu nenek moyang kita itu kalau menina bobok ke anaknya itu kan dia lagu-lagunya sampai ke bulan. Ternyata Apollo itu ya lebih cepat perubahannya. Baru dinyanyikan ya orang sudah sampai ke bulan. Baru kita target 2045 unggul, ternyata pemerintah 2030 juga berarti 15 tahun lebih cepat lagi. Seperti itu. Jadi butuh memang pengorbanan harta dan pemikiran seperti itu. Ya. Bisa juga pengorbanan perasaan. Umpamanya saya calon ketua pimpinan, maju, yakin sekali saya bisa terpilih sebagai rektor. Tapi nyatanya ada 3 calon, umpamanya saya juga ikut calon tidak terpilih. Itu kan perasaan pasti sebelum biasa kan kecewa. Ya. Nah pengorbanan perasaan itulah yang harus kita manage, atau jangan di apa namanya menimbulkan hal-hal yang kurang terpuji lagi. Tapi itu namanya sekarang bersaing untuk jadi ketua HMJ himpunan jurusan. Ya, ada pasti kan ada calon yang tidak terpilih, itu kan harus korban perasaan. Tapi walaupun begitu sebelum biasa kan pasti kecewa. Tapi ini harus di manage, ya, jangan sampai keluar dari hal-hal yang diinginkan. Seperti itu. Begitu keyakinan mahasiswa. Keyakinan mahasiswa umpamanya sarana prasarana harus lux, ya, harus mewah dan sebagainya. Ya. Mungkin kampus sudah menyiapkan yang terbaik, paling maksimal. Ya, tapi sesuai harapan mahasiswa itu belum pas. Ya. Harus diterima itu. Berarti kan sudah ada ya, perbaikan dan perubahan. Artinya apa? Pelayanan tetap jalan, ya, mahasiswa jangan terprovokasi. Itu kan biasa mahasiswa kan terprovokasi. Ya, bahkan demo, ya saya paling setuju mahasiswa demo. Tapi demonya itu disampaikan secara beradab. Masa merusak barang sendiri? Ya, kalau saya marah di rumah saya hantam ini hak, siapa yang rugi? Ya bisa marah, tapi di manage. Ya, sama bisa demo, masa dipecah itu kaca. Nah,
Kalau pecah kaca kan uang sendiri kan dipakai nanti memperbaiki. Kalau ya jadi itu. Kalau minta perhatian, ya mungkin ya, karena mau ditanggapi tuntutannya, tapi jangan sampai apa namanya saya lihat itu beberapa di kampus kita itu sampai dihancurkan kursi, dibanting, itu kan ya, apa namanya tidak mampu dia manage emosinya. Ya, silakan sampaikan. Ya. Anda kalau lihat demo di negara-negara maju itu kan damai dan sebagainya. Kenapa dia bisa mampu seperti itu dia kendalikan? Ya, ya saya juga nonton sepak bola, saya mau baku tapi kan cuma minim saja mau berkelahi, tidak pernah. Ya walaupun ada sekali, tapi kan di Indonesia lebih banyak. Bahkan di Liga 4 itu saya lihat wasitnya yang ditendang. Nah, jadi kenapa orang Eropa yang bukan Islam, ya negara maju yang bukan Islam, dia mampu manage emosi. Ya, seperti itu. Jadi saya paling setuju menyampaikan aspirasi mahasiswa lewat demo dan sebagainya, tapi jangan merusak fasilitas kampus. Karena ya, fasilitas kampus itu kan uang dari mahasiswa juga yang dipakai, bukan berusaha. Yang jangan dipakai pemahaman terbalik, ya saya rusak uang punya juga. Ya, kalau begitu marah, coba bagaimana kalau ada orang marah, dia pecah piringnya, dia lempar HP-nya, itu kan mungkin saya. Kenapa kau ganggu saya? Saya marah mau hancurkan HP saya, kan saya uang kutongi. Ya bukan itu masalahnya. Tapi kan mungkin ada hal-hal yang lain bisa dibiayai. Kau beli lagi HP. Kan biasa juga mahasiswa, uang punya juga ini pakai membangun. Itu kan bahasa-bahasa yang tidak logis ya. Memang betul SPP-nya, UKT-nya mahasiswa dipakai membayar. Ya. Tapi dikembalikan itu masa mau marah, kasih pecah, ya bahkan dirusak. Coba kalau apa namanya marah, kau bakar motormu, mau enggak? Kan kalau ditanya kenapa kau bakar motormu, kan uang gaji sendiri pakai membeli. Nah, sama di tadi. Ini kan hanya pergerakan biasa manusia ditanya. Kenapa kau bukan? SPP itu sendiri. Ya memang betul, tapi kan bukan seperti itu masalahnya. Oke? Ya, silakan. Sudah bisa dihubungkan hasil wawancara. Silakan disusun laporan untuk salah satu persyaratan untuk lulus mata kuliah kan. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Ya, ini berapa dosen yang diwawancara itu, berapa kader? Satu kelompok satu. Oh, ya mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Dan itu saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya, baik di organisasi Muhammadiyah maupun waktu saya masih aktif juga di perkuliahan. Ya, seperti itu. Jadi juga masih aktif di masyarakat. Ya, jadi seperti itu. Saya ucapkan selamat kepada tim Anda. Ya, silakan diambil hal-hal yang positifnya, karena saya juga menyampaikan ini ya, mungkin ada hal-hal yang ikut setan di situ. Tidak ada yang malaikat. Hal-hal yang positifnya silakan diambil, hal-hal yang negatifnya ya dibuang sebelum sampai di kampus. Yang mohon maaf juga tadinya saya mau ke kampus, tapi tiba-tiba ya ada kegiatan tadi di sini di kantor. Ya, jadi saya katakan mau saja di sini. Soalnya begitu karena ya kami tugas fokus saya kan di sini semuanya. Kemudian mengabdi di kampus itu adalah pengabdian, tugas tambahan. Oke? Atau ada yang ingin disampaikan lagi? Oke. Ada pertanyaan dari kami. Mohon maaf Pak atas ketidaknyamanannya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.